Take satu, kamera roll, action. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia, kita ketika mendapatkan pujian, sebaiknya kita mengucapkan lagi kembali alhamdulillah. Karena tadi segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana wa maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah tafsir Nabawi, teman-teman mahasiswa-mahasiswi UIN Senan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan murid menurut Al-Quran. Yang pertama perlu diketahui teman-teman, murid itu berasal dari bahasa Arab yaitu arada yu'alidu iradatan muridan, yang berarti orang yang menginginkan. Kata ini sendiri terdapat sebanyak 148 kali. Di antaranya adalah kata arada pada surat Yasin, Al-Ahzab dan Al-Jin ayat 10. Kata yu'ridu yang berarti dikehendaki, Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Secara etimologi murid berarti orang yang menghendaki. Jadi murid adalah orang yang menghendaki. Menurut terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing. Sedangkan thalib secara bahasa berarti orang yang mencari, dan menurut istilah tasawuf adalah orang yang menempuh jalan spiritual. Nah, di sini kita sering mendengar pasti ya kata thalabul ilmi, ya mencari ilmu. Bagaimana hadisnya thalabul ilmi adalah tanabul muslimin kalau nggak salah ya. Jadi yang kita perlu itu adalah teman-teman mencari ilmunya ya. Yang kita perlu itu adalah mencari ilmunya. Masalah mengerti tidak mengertinya itu adalah urusan Allah. Tetapi kita sebagai murid, sebagai mahasiswa, kita harus mencoba untuk memahami ilmu yang disampaikan itu. Karena kalau tidak salah dalam kitab I'anatul Talibin ada 7 kemuliaan yang diberikan kepada orang yang tidak mengerti. Selanjutnya, ini tadinya menurut tasawuf adalah penempuh jalan spiritual, di mana dia berusaha keras untuk menempuh dirinya sendiri untuk mencapai derajat sufi. Penyebutan murid ini sering dipakai untuk menyebut kalau murid dari sekolah itu biasanya disebut murid menengah dasar. Sementara untuk perguruan tinggi lazimnya biasa disebut kita yaitu mahasiswa. Dalam pandangan Islam, hakikat ilmu itu berasal dari Allah ya, yang saya tadi katakan. Sedang proses memperolehnya dilakukan melalui belajar kepada guru. Pendidikan dan pembelajaran adalah inti dari perkembangan manusia. Dalam agama Islam, Al-Quran dianggap sebagai sumber utama panduan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan. Al-Quran adalah kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu. Nah, ini mohon maaf ya karena tulisan, karena saya tidak mengerti mengcopy paste bahasa Arab. Selanjutnya adalah teks dan terjemah ayat. Seperti biasa ya, saya sekali, kemudian bersama-sama, dan saya minta dari ikhwan 1 orang dan akhwat 1 orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hal yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Baik semuanya, saya mohon untuk baca ayat bersama-sama. 1, 2, 3. Saya meminta perwakilannya kepada Ustaz Reza untuk membaca. Rabbana innaka jami'un nas innallaha la yukhliful mi'ad. Alhamdulillah, dari akhwatnya saya meminta kepada Nui. Siap. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Banyak pendek. Rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Membaca ya? Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Masya Allah. Ya saya nanti jalan tuh. Luka apa? Jalan Pak. Rusak ya? yang selanjutnya ada asbab an-nuzul ayat. Kata ungkapan asbabun nuzul itu mengacu pada keadaan atau alasan yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Tapi di sini saya tidak menemukan, tapi ada salah satu tafsiran dari ayat tersebut diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan kaum Yahudi yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hari kiamat. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari itu dan kedatangannya tidak diragukan lagi. Hal ini juga menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Selanjutnya adalah kajian ilmu tajwid. Pertama saya mengambil dari kata ini ja. Yang hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Kenapa dibaca mad tabi'i? Karena huruf ja, jabar, fathah bertemu dengan alif mati. Kaidahnya bal ayyu hurufin ghairu hamzin aw sukun min ba'di hamzin fa tabi'iyan yakun. Setiap huruf selain hamzah dan sukun yang datang setelah huruf mad, alif waw ya, maka ia adalah mad tabi'i. Selanjutnya ada mi'un nasi, yaitu an-nasinya alif lam samsiyah. Karena alif lam bertemu huruf
dengan huruf samsiah yaitu nun. Ya, dibacanya ditahan ya. Ya. Kaidahnya sanihima idqamuha fi arba ma'a asyratin aidan wa ramzaha faqih. Benar? Insyaallah ya. Kedua dibaca idgham yaitu melebur lamnya tidak dibaca tetapi langsung dibaca hurufnya yang ada 14 huruf itu ya. Ibsumasi rahmata fuwatin dani'am darga su'adwa nizun sarifadil kiram. Yang selanjutnya adalah la yukhliful mi'ad ya mad arid li sukun, karena ada hukum baca mad di akhir kalimat tawaquf, dibaca panjang 2 harakat atau 4 harakat, bahkan boleh 6 harakat. Kaidahnya wa misluda in awadas sukun sukunu waqfan kata alamuna nasta'inu. Madul fasil yang boleh dibaca panjang atau pendek atau tawassul pertengahan jika ada huruf yang disukunkan karena waqaf seperti alamun, nasta'in, mad arid disukun. Selanjutnya adalah elaborasi isi kandungan ayat. Jadi ada 3 istilah pengertian anak didik dalam bahasa Arab, yaitu murid yang secara harfiah berarti orang yang menginginkan atau membutuhkan sesuatu. Adapun tilmid jamaknya talmid berarti murid, dan thalib al-ilmi yang berarti penuntut ilmu, pelajar atau mahasiswa ya, yang seperti saya katakan tadi, thalabul ilmi artinya menuntut ilmu. Selanjutnya adapun prinsip-prinsip yang memberikan landasan pokok tentang karakter peserta didik yang ideal, perspektif Al-Quran dan hadis serta implementasinya dalam proses pembelajaran, yaitu pertama, peserta didik harus mempunyai niat, yang kedua sabar, yang ketiga ikhlas, yang keempat jujur, yang kelima tawadu, yang keenam qanaah, yang ketujuh toleran, yang kedelapan taat, 9-nya tawakal, yang ke-10-nya khauf takut dan roja atau harapan. Nah, di sini saya akan mengambilnya hanya 4 saja yang menurut saya ini adalah yang setidaknya minimalnya dimiliki oleh pelajar. Yang pertama adalah niat. Ya, peserta didik harus memiliki niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taqarrub kepada Allah, yaitu peserta didik dituntut membersihkan dan mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela at-takholi, dan mengisi dan menghiasi jiwanya dengan sifat-sifat dan akhlak yang terpuji atau at-tahali, agar ia mencapai derajat mukasyafah dan ma'rifah. Selanjutnya ada sabar ya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesabaran terdiri dari pengetahuan, keadaan, dan amal. Pengetahuan di dalamnya seperti pohon ya, menurut Imam Al-Ghazali, pengetahuan di dalamnya seperti pohon, keadaan itu seperti ranting-ranting, dan amal seperti buah. Kesabaran ini sangat penting terhadap peserta didik, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Dan tidaklah seseorang dianugerahkan oleh Allah pemberian yang lebih baik dan lebih luas keutamaannya daripada sifat sabar. Jadi sudah jelas bahwa kita sebagai murid, sebagai mahasiswa harus mempunyai sifat sabar dalam keadaan apapun. Sabar dalam hal menuntut ilmu ataupun hal lainnya. Yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas adalah perbuatan membersihkan dan memurnikan dari diri dari campuran yang mencemarinya. Jika suatu perbuatan bersih dari riya dan hanya ditujukan kepada Allah, perbuatan itu dianggap ikhlas. Ya, kita juga harus ikhlas dalam segala hal, ikhlas menerima apapun. Ikhlas dengan sabar apakah sama? Yo, Beda. ya, sudah. Nah, adalah
Jadi beda ya? Selanjutnya adalah tawadu. Ya, yang ini yang seharusnya kita punyai, yaitu menurut Al-Nawawi peserta didik harus bersikap tawadu terhadap ilmu dan guru. Ya, karena hanya dengan sikap tawadu itulah ilmu dapat tercapai. Hal ini tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, dan sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk memiliki sifat tawadu. Janganlah seseorang menyombongkan diri atau berbangga diri dan melampaui batas pada yang lain. Jadi sudah jelas ya, kita itu harus memiliki sifat tawadu, handap, asor, DP, ya. Tidak merasa diri kita paling bisa. Kita harus tapi jangan juga menganggap diri kita saya masih pemula ya. Kita ya seharusnya yang saya ketahui kita harus tidak sombong lah ya, tidak sombong, tidak menyombongkan diri apa yang kita punya. Nah, sudah diketok. Dan yang terakhir adalah tafsir ya, sebentar lagi. Tafsir Al-Jalalain. Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia penghimpunan mereka untuk suatu hari. Maksudnya pada suatu hari yang tidak ada keraguan atau kebimbangan padanya, yakni hari kiamat. Maka Engkau balas amal perbuatan mereka sebagaimana telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji, yakni janjinya tentang saat hari kebangkitan. Ada tafsir kemenag ya, dalam doa-doa orang yang ilmu pengetahuannya telah mendalam itu menggambar pula keyakinan mereka, yaitu mereka meyakini kedatangan hari kiamat. Dan setelah itu Allah mengumpulkan seluruh makhluknya untuk diperhitungkan segala amal perbuatannya yang telah mereka perbuat selama mereka hidup di dunia. Yang sejak ada tafsir Ibnu Katsir, firman Allah Subhanahu wa taala yang ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembatasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Mereka mengatakan pula dalam doanya bahwa sesungguhnya Engkau ya Tuhan kami akan menghimpun semua makhluk-Mu di hari kiamat nanti, dan kelak Engkau akan memutuskan peradilan di antara mereka serta memutuskan perihal yang mereka perselisihkan di antara mereka. Lalu Engkau membalas tiap-tiap orang sesuai dengan amal perbuatannya dan kebaikan serta keburukan yang dikerjakan selama di dunia. Yang terakhir adalah penutup. Dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran memberikan pandangan yang mendalam terhadap makna dan peran seorang murid. Al-Quran menekankan pentingnya ilmu, kebijaksanaan, dan pembelajaran sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang sesuai dengan ajaran agama. Murid dalam pandangan Quran diharapkan untuk menjadi individu yang bertakwa, berakhlak mulia, dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada kesalahan itu murni dari diri saya, dan apabila ada dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gobul hajat, gobul. Damat hukum Habib, damat hukum. Muhammad Ikhwanul Hakim dimulai dari 13.21 sampai 13.39 18 menit. Wih, pas. Silakan. Bagus, langsung tangan atau silakan yang kedua.